Manajer Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, masuk dalam radar Real Madrid sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Masa depan Don Carlo sedang dispekulasikan. Media Inggris, TalkSport, yang menyiarkan kabar bahwa Madrid meminati De Zerbi. De Zerbi menunjukkan kinerja bagus bersama Brighton. Pada musim ini, De Zerbi sudah membawa Brighton memetik kemenangan dalam 5 dari 6 laga. Oleh karena itu, Brighton untuk sementara ini masih ada di papan atas klasemen Liga Inggris dengan raihan 15 poin. Mereka hanya kalah dari Manchester City, 18 poin, dan Liverpool, 16 poin. Arda Güler kembali mengalami cedera. Nasib sial kembali menimpa Arda Güler. Gelandang muda Real Madrid itu dilaporkan kembali mengalami cedera. Güler sendiri sejauh ini belum debut profesional di tim utama Real Madrid. Pasalnya ia mengalami cedera saat ia tiba ke Spanyol. Dalam konferensi persnya beberapa waktu yang lalu, Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Güler sebenarnya sudah sembuh dari cedera. Ia dikabarkan sudah mulai berlatih bersama tim utama Real Madrid. Kebugarannya sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Alhasil Don Carlo menyebut bahwa Güler tidak lama lagi akan debut di skuad El Real. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku tidak merasa sedih setelah tim besutannya dipastikan gagal mencapai quadruple, karena tersingkir lebih dini di Carabao Cup. City tersingkir selepas dikalahkan Newcastle United 1-0 pada putaran ketiga, Kamis dini hari. Hasil itu membuat satu trofi dipastikan tak bisa diraih City pada musim ini. Guardiola berkata, kesuksesan sebuah klub tidak bergantung kepada jumlah trofi yang mereka dapatkan. Menurutnya, City masih mempunyai 3 trofi yang diburu, dan mereka akan berusaha meraihnya. Ditambah quadruple bukan target utama The Citizen pada musim ini. Barcelona didakwa suap wasit dalam kasus Negreira. Hakim mendakwa Barcelona melakukan kejahatan suap wasit. Media Spanyol, El Debate, Hakim Joaquin Aguirre menjatuhkan dakwaan kepada Barcelona. Blaugrana dinyatakan bersalah dengan memberi uang suap 7,5 juta euro kepada Negreira pada rentang 2001 hingga 2018. Dua mantan presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosell, didakwa bersalah atas kasus ini. Negreira dan putranya, Javier Enriquez Romero, turut didakwa bersalah. Barcelona sebelumnya membantah menyuap Negreira untuk kepentingan klubnya. Joan Laporta selaku presiden klub menyebut kasus ini dibuat untuk menjatuhkan citra Blaugrana. Cristiano Ronaldo memutuskan untuk mengambil langkah hukum terhadap Juventus menyusul penundaan gajinya yang sampai saat ini belum dibayarkan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, sidang terbaru telah ditentukan pada 4 Oktober mendatang. Bianconeri dikabarkan menunggak gaji Ronaldo lebih dari 19 juta euro. Mega bintang Portugal itu diakini termasuk di antara para pemain Juventus yang menyetujui manuver gaji di masa pandemi Covid 2020 lalu, demi membantu klub mengendalikan finansial mereka. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa persidangan baru pun akan diselenggarakan pada Rabu pekan depan. Baik Juventus dan sang pemain sebelumnya tak pernah membahas permasalahan ini secara terbuka. Bintang muda Chelsea, Mihailo Mudryk sedang mendapat kritikan tajam atas performanya yang tak kunjung maksimal. Pemain asal Ukraina masih melempem setelah digaet mahal dari Shakhtar Donetsk. Mihailo Mudryk dibeli Chelsea dengan harga mencapai 88,5 juta pounds pada musim dingin tahun ini. Pemain berusia 22 tahun itu rupanya masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Sampai dengan pekan kelima Premier League 2023-2024, Mudryk sudah bermain 4 kali untuk The Blues. Belum ada gol yang ia cetak atau assist. Namun justru 1 kartu kuning ia koleksi. Kini Chelsea sedang berpikir keras untuk mencari agar Mudryk bisa segera nyetel. Salah satu caranya agar meminjamkan sang pemain. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho dikabarkan merekomendasikan penyerang Manchester United, Jadon Sancho pada jendela transfer Januari.
Pemain berusia 23 tahun itu saat ini tidak menjadi bagian dari tim utama di Old Trafford karena perselisihannya dengan Erik ten Hag setelah pertandingan melawan Arsenal awal bulan ini. Ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak dimasukkan saat melawan The Gunners karena beberapa penampilan buruk dalam latihan. Sang penyerang bersikeras bahwa hal itu tidak terjadi dalam sebuah postingan di media sosial. Menurut Il Romanista, Mourinho ingin memanfaatkan situasi ini dan mendesak klubnya untuk merekrut mantan pemain muda Manchester City itu pada awal tahun 2024. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mourinho ingin Sancho direkrut dengan cara apapun. Pelatih asal Portugal itu yakin bahwa dia bisa mendapatkan yang terbaik dari sang penyerang.